Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yurman Alis, NIM 2518068, mahasiswa IAIN Bukit Tinggi. Di sini saya akan memberikan atau menjelaskan bagaimana tutorial instalasi Windows 10 dan konfigurasi jaringan pada aplikasi VirtualBox. Berikut adalah penjelasan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Yurman Alis akan menjelaskan bagaimana tutorial membuat atau melakukan instalasi Windows 10 dan konfigurasi jaringan pada Windows 10 yang sudah terinstall di aplikasi VirtualBox. Di sini saya telah membuat virtual machine-nya, baik itu dari general atau sistemnya. Kemudian setelah kita membuat virtual machine ini, kita mengklik tombol start. Di sini kita akan memasukkan akan disuruh masukkan harddisknya, atau di sini kita sebagai gantinya kita akan memasukkan file ISO-nya sebagai ganti CD-nya dalam penginstalan nantinya. Kita klik ini, ada tombol folder ini, kita akan klik add. Kita akan mencari di mana letak file ISO untuk kita melakukan instalasi. Di sini saya mengambil atau menggunakan file ISO Windows 10 dengan 32 bit. Itu tergantung kalian ingin menggunakan berapa bit, karena di sini saya lebih menggunakan untuk 32 bit. Setelah kita mengklik itu, kita klik open, maka dia akan muncul di sini Windows 10 English 32 bit. Kemudian kita klik ini, setelah itu kita klik choose. Setelah masuk di sini, kita klik start. Maka dia akan memproses proses instalasinya. Di sini saya tebarkan layarnya terlebih dahulu. Maka jika kita melakukan, teman-teman sekalian, jika kita melakukan proses instalasi yang sebenarnya melalui BIOS, maka tampilannya persis seperti ini. Karena kita melakukan melalui VirtualBox, maka tampilan juga sama. Tahap selanjutnya adalah di sini kita disuruh memasukkan bahasa dalam penginstalannya, format waktu serta keyboardnya. Di sini saya memilih bahasa Inggris, format waktu juga United States atau English, dan keyboardnya standar US. Setelah kita mengatur ini, kita klik next. Kemudian kita klik install now. Kemudian dia akan setup is starting. Ini akan proses. Kita tunggu saja, teman-teman sekalian. Spesifikasi laptop teman-teman dalam melakukan VirtualBox ini juga mempengaruhi proses cepat atau lambatnya. Di sini kita disuruh memasukkan key, produk key. Jika kita mempunyai key, maka kita akan masukkan di sini dan klik next. Karena kita tidak mempunyai key atau passwordnya, maka kita klik I don't have a product key. Maka dia akan memproses. Di sini setelah langkah selanjutnya adalah kita disuruh memilih tipe Windows 10 yang ingin kita install. Di sini banyak sekali tipenya, terserah teman-teman yang mana. Tapi di sini saya lebih memilih untuk Windows 10 Pro N. Setelah kita memilih, selanjutnya kita klik next. Di sini adalah kita disuruh menyetujui segala persyaratan yang diajukan dalam penginstalan. Maka kita akan pilih I accept the license terms. Artinya kita menyetujui segala persyaratan Windows yang diajukan selama penginstalan nantinya. Setelah itu kita klik next. Kemudian kita akan disuruh memilih tipe instalnya, mau yang mana. Di sini karena kita melalui VirtualBox, maka di sini saya akan memilih custom install Windows only. Kita
kita pilih. Di sini kita akan selanjutnya langkah kita akan disuruh memilih partisi yang akan kita gunakan selama proses instalasinya. Karena di sini belum ada, kita akan membuat partisinya terlebih dahulu. Di sini ukuran partisinya kita akan membuat sebesar 25.000 saja. Kemudian setelah kita membuat ukuran size, kita akan mengklik tombol apply. Jika sudah seperti ini, artinya kita berhasil membuat partisi kita. Kemudian kita klik OK, dan dia akan memproses. Kita tunggu saja teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, artinya kita berhasil membuat partisi untuk proses penginstalannya. Kita pilih drive 0 version 2 dengan total size 24,4 GB dan tentu tipenya primary. Kemudian kita klik next. Maka di sini adalah proses installing Windows dari file ISO yang telah kita masukkan tadi. Proses ini lumayan lama teman-teman. Kemungkinan videonya akan saya cepat. Oh tidak ternyata. Di sini getting file ready for installation. Kita akan menunggu prosesnya. Nah, jadi di sini prosesnya hampir selesai, sudah 95%, tinggal 2% saja untuk getting file ready for installation-nya. Kita akan menunggu. Di dalam proses ini memang menunggu selesainya itu lumayan lama ya, teman-teman. Jadi tentunya harus bersabar dalam menunggunya. Nah, jadi sudah 100%, selanjutnya kita akan masuk ke installing folder sudah, kemudian installing update dan finishing up. Kita akan menunggu lebih lanjutnya. Sekarang masih prosesnya. Installing update-nya sudah, tanya ke finishing up. Kita tunggu saja. Kemudian akan seperti ini. Setelah selesai, Windows needs to restart to continue. Kita menunggu terlebih dahulu. Nah, maka setelah tadi selesai prosesnya kan selanjutnya maka akan seperti ini teman-teman sekalian. Jika kita melakukan penginstalan langsung tidak melalui aplikasi VirtualBox, maka jika kita melakukan langsung di BIOS-nya, maka tampilannya juga akan seperti ini. Karena kita melakukan di VirtualBox, maka tampilannya juga sama persis saat kita melakukan di BIOS-nya langsung. Kita akan menunggu proses lebih lanjutnya untuk masuk ke tahap selanjutnya. Nah, baiklah, karena tadi sudah selesai prosesnya, kemudian ke tahap selanjutnya, langkah kita selanjutnya di sini kita disuruh let's start with region. Artinya kita disuruh untuk memilih wilayah yang akan kita gunakan. Di sini saya memilih United States. Setelah kita memilih, kita klik yes. Kemudian dia akan proses kembali. Kita akan tunggu beberapa saat. Kemudian setelah kita selesai memilih wilayah tadi, kemudian kita disuruh untuk memilih jenis keyboard atau keyboard layout kita yang akan kita gunakan nanti. Di
sini saya memilih US. Setelah kita memilih seperti tadi, kita klik yes. Maka setelah seperti ini, kita disuruh untuk memilih keyboard kedua di laptop PC atau laptop kita nanti. Jika kita ingin memilih keyboard, maka kita akan langsung add layout. Jika kita tidak ingin memilih layout, maka kita skip. Di sini saya lebih menyekipkan. Maka dia akan memproses. Nah, jika sudah muncul hal seperti ini, maksudnya let's connect you to our network. Maksudnya adalah kita disuruh untuk menghubungkan koneksi jaringan internet kepada PC kita. Kita tunggu saja beberapa saat sampai proses loadingnya selesai. Ini. Nah, jika sudah seperti itu, tadi kita diminta untuk menghubungkan koneksi internet kepada PC kita. Akan tetapi, jika kita tidak mempunyai koneksi internet, maka kita akan memilih I don't have internet. Langsung saja kita klik ini. Bentar. Nah, jika sudah kita mengklik tadi, maka dia akan memproses kembali untuk masuk ke tahap selanjutnya atau langkah selanjutnya. Nah, jika sudah tadi kan sudah memproses, maka di sini lanjutannya the more to cover when you connect to the internet. Kita kembali disuruh untuk mengkoneksikan. Jika kita sudah mengkoneksikan tadi kan, jika sudah koneksi antara jaringan internet dengan PC kita, maka kita langsung saja connect now. Akan tetapi karena kita tidak mempunyai koneksi atau jaringan internet, kita pilih ini continue with limited setup. Maka dia akan proses kembali dan kita akan menunggu kembali prosesnya sampai selesai. Jadi di sini kita disuruh memasukkan nama kita atau nama pengguna untuk PC kita nanti. Maka di sini saya akan buat nama saya. Setelah kita membuatnya, kita klik next dan kita disuruh untuk membuat password atau membuat password. Ini saya akan membuat password. Kemudian kita klik next. Bentar. Kita klik next. Kemudian kita disuruh untuk mengkonfirmasi password yang kita buat tadi. Nah, langkah selanjutnya di sini adalah kita disuruh untuk memasukkan keamanan, yang mana keamanan ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang tersedia. Dan saya akan memasukkan pertanyaan yang pertama. Kita akan masuk pertanyaan, what's your first pet name? Maksudnya adalah apa hewan yang pertama kamu miliki. Kurang lebihnya seperti itu. Maka akan saya jawab. Kemudian klik next. Kemudian untuk pertanyaan kedua saya akan pilih ini saja, what's name of the city where you were born? Maksudnya adalah di mana kota kita berada. Maka kita akan buat. Kemudian kita klik next. Untuk pertanyaan ketiga adalah saya akan pilih sebentar. Ini
what was your childhood nickname? Maksudnya adalah di sini dia bertanya apa nama kecilmu, nama panggilanmu semasa kecil atau nama kecil kita. Maka saya akan buat. Kemudian kita klik next. Nah, maka dia akan memproses seperti tadi dan untuk masuk ke tahap selanjutnya. Kita akan menunggu prosesnya sampai selesai. Jadi di sini kita diminta untuk choose privacy setting atau menyetujui peraturan lanjutan untuk PC kita. Jika kita ingin mengetahui lebih lanjut, maka kita akan klik learn more. Tapi di sini saya akan memilih accept saja. Maka dia akan proses. Nah, untuk prosesnya selanjutnya kita akan menunggu prosesnya selesai. Tunggu saja sampai muncul tampilan berikutnya, teman-teman. Di sini katanya this might take several minutes. Don't turn off your PC. Maksudnya adalah kita dilarang untuk mematikan PC kita selama proses ini. Jadi kita akan menunggu saja sampai prosesnya selesai. Di saat seperti ini kita tidak melakukan apa-apa, kita hanya menunggu sampai prosesnya selesai, baru kita akan masuk ke tahap selanjutnya. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman sekalian, maka jika sudah tampilannya seperti ini, maka proses instalasi yang kita lakukan tadi berhasil. Dan ini tampilan Windows yang baru saja kita install tadi. Jika kita melakukan di BIOS-nya langsung dan setelah selesai, maka tampilannya juga akan seperti ini. Kemudian langkah kita selanjutnya adalah kita akan mengatur IP configuration atau konfigurasi jaringan pada Windows yang baru saja kita install ini, teman-teman sekalian. Caranya adalah di sini ada gambar bola dunia ini atau gambar untuk internet ini. Kita klik kanan, kita ambil network, open network and internet setting. Kita klik ini. Kita tunggu sebentar. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan mengambil di sini ada di bawah status ini namanya Ethernet. Kita klik ini. Kemudian kita ambil change adapter option. Nih, di atas kali ini. Tunggu ya, teman-teman. Kemudian di sini ada Ethernet. Di sini kita akan mengatur caranya. Kita klik kanan pada Ethernet ini. Kemudian kita ambil properties. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini kan banyak sekali nih. Kemudian kita ambil di sini nih, Internet Protocol version 4 atau TCP/IPv4. Kemudian kita klik double atau klik 2 kali. Nah, di sini kita akan mengatur IP konfigurasinya. Terlebih dahulu kita di sini kita pilih use the following IP address. Kita klik ini. Sehingga kita bisa mengatur IP address-nya. Kita buatlah IP address yang kita ingin atur di sini. IP address yang saya buat di sini adalah 192.168.137.1. Kemudian subnetmasknya akan otomatis terisi setelah kita mengisi IP address-nya. Kemudian default gateway-nya, untuk default gateway-nya kita akan samakan saja dengan IP address-nya, yaitu 192.168.137 ya. 137.1. Kita samakan saja dengan IP address-nya. Kemudian kita klik OK. Dan kemudian kita klik OK lagi. Kemudian kita akan keluar. Kemudian kita akan menguji apakah IP yang kita buat tadi sudah masuk atau sudah bisa dicek
Kemudian kita akan pastikan di sini kita klik CMD. Ada ya? Kita akan memastikan melalui command prompt ini atau CMD biasanya. Di sini kita pingkan IP yang kita buat tadi, ping 192.168.137.1. Setelah kita seperti ini, kita enterkan saja. Kemudian kita menunggu. Nah, jika sudah seperti ini, reply prompt ini artinya IP atau konfigurasi jaringan yang kita buat di Windows kita yang baru sudah diinstal sudah berhasil dan sudah terhubung IP konfigurasi yang kita buat tadi. Mungkin itu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya jurnalis NIM 2518068 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.